Hai semuanya, kenalin, aku Angga. Bisa dibilang aku adalah teman baru kalian buat curhat. Aku akan jadi teman ngobrol di saat kalian lagi ngerasa kesepian, overthinking, atau ngerasa hidup ini lagi berat banget untuk dipikul sendirian. Oh iya, sebelumnya aku mau ucapin selamat datang di monolog hati episode pertama. Jujur, aku agak nervous ya, karena ini first time banget. Tapi demi kalian, aku akan coba sebaik mungkin. Di episode pertama ini, aku pengen banget menyelami tentang menjadi manusia. Topik yang menurutku adalah hal paling mendasar dalam keseharian kita. Gak perlu lama-lama, kita langsung mulai. Ambil posisi paling nyaman, tarik napas panjang, dan mari kita mulai sharing ini dengan kepala dingin. Let's dive in. Apa sih sebenarnya dealnya dengan menjadi manusia? Jujur aja, kalau dipikir-pikir, ini pekerjaan paling aneh dan paling keren yang pernah ada. Kita gak cuma sekedar ada, kayak batu atau jamur. Ya walaupun jamur juga lumayan keren sih. Kita ini semacam superkomputer yang berjalan, tapi alih-alih memproses angka, kita memproses perasaan, kenangan, dan pertanyaan-pertanyaan yang gak ada jawabannya. Intinya, menjadi manusia itu adalah paket komplit. Kita dapat otak yang bisa menciptakan roket dan puisi. Tapi kita juga dapat usus yang rewel kalau salah makan. Kita bisa ngerasain kegembiraan yang meluap-luap saat melihat sunset yang indah. Tapi juga bisa seharian bad mood cuman karena kaos kaki hilang sebelah. Kontradiksi ini loh yang bikin kita spesial. Coba bayangin, kita adalah satu-satunya makhluk sejauh yang kita tahu ya, yang secara sadar memikirkan tentang kematian, tentang arti hidup, dan tentang kenapa kita harus bayar tagihan listrik. Ini bukan cuma naluri bertahan hidup, ini adalah drama filosofis yang kita jalani setiap hari, diiringi soundtrack lagu pop yang kadang absurd. Salah satu hal paling mendasar dari menjadi manusia adalah perasaan. Kita ini gudangnya emosi, dari cinta yang bikin kita rela ngelakuin hal-hal gila, sampai rasa malu yang bikin kita ingin menghilang ke lubang hitam. Kita gak bisa cuman logis. Meskipun kita sering berusaha, emosi itu kayak arus bawah laut. Kadang tenang, kadang menghantam kapal kita sampai pecah berkeping-keping. Dan berbicara tentang cinta, itu adalah cheat code manusia yang paling kuat sekaligus paling merusak. Cinta itu bukan cuma soal romansa loh. Itu soal koneksi dengan keluarga, teman, bahkan sama barista langganan yang selalu tahu kopi kesukaan kita. Kita dirancang untuk terhubung. Kesepian itu bukan cuma kurangnya orang, tapi kurangnya koneksi yang nyata. Bagian yang bikin pusing adalah kesalahan. Menjadi manusia itu wajib salah. Kita coba-coba, jatuh, bangun lagi, dan ngelakuin kesalahan yang sama lagi, mungkin dengan sedikit variasi. Ini bukan kegagalan, ini proses kalibrasi. Kalau kita nggak pernah salah, kita nggak akan tahu. Kita nggak akan pernah tahu di mana batas kita atau bagaimana cara memperbaiki diri. Momen-momen canggung, salah ucap, mengirim pesan yang salah ke grup yang salah. Semua itu adalah bumbu penyedap yang bikin cerita hidup kita gak datar kayak chip kentang tanpa rasa. Ini adalah bukti bahwa kita berusaha dan kadang-kadang gagal dengan megah. Lalu ada kompleksitas yang namanya pikiran. Kita bisa membayangkan masa depan yang lebih baik, merencanakan liburan, atau menciptakan teori fisika baru. Tapi di saat yang sama, pikiran kita juga bisa jadi host acara talk show yang paling kejam.
menyoroti semua kekurangan kita, terutama saat kita mau tidur. Itulah kenapa kita punya seni, musik, film, lukisan, video game. Itu semua adalah cara kita memproses kekacauan di kepala kita. Kita menciptakan keindahan dari kebingungan. Seni adalah napas buatan yang kita berikan kepada jiwa yang kelelahan karena harus terus-terusan berpikir. Bagian lucunya adalah kita punya standar ganda. Kita ingin kebebasan, tapi kita juga butuh rutinitas. Kita ingin dipahami, tapi kita sering menyembunyikan perasaan kita. Kita ingin maju, tapi kita sering kangen masa lalu yang padahal dulunya juga penuh masalah. Ini membawa kita ke konsep pencarian makna. Kita gak bisa cuma makan, tidur, dan berbiak. Kita perlu alasan untuk bangun di pagi hari. Alasan itu bisa berupa pekerjaan, hobi, membantu orang lain, atau bahkan hanya keinginan untuk menamatkan serial Netflix favorit. Kita adalah makhluk yang mencari narasi. Dan narasi itu seringkali berubah. Apa yang penting bagi kita di usia 20-an mungkin terlihat konyol di usia 40-an. Kita ini kayak ponsel yang terus mendapatkan update sistem operasi. Kadang update-nya bagus, kadang malah bikin hang, tapi intinya kita gak pernah berhenti berevolusi. Aspek sosial dari menjadi manusia juga penting. Kita hidup dalam suku-suku modern, komunitas, kantor, lingkaran pertemanan. Kita saling mengamati, saling menilai, dan saling memengaruhi. Kita adalah cerminan satu sama lain. Konflik dan keragaman, manusia itu gak seragam. Kita punya warna kulit, kepercayaan, latar belakang, dan selera musik yang berbeda-beda. Inilah sumber dari semua masalah, tapi juga sumber dari semua inovasi dan kekayaan budaya. Menjadi manusia berarti belajar hidup berdampingan dengan jutaan versi lain dari manusia. Lalu ada waktu. Hanya manusia yang benar-benar peduli pada waktu. Kita membuat jam, kalender, deadline. Kita hidup terikat pada masa lalu, merencanakan masa depan. Tapi satu-satunya tempat kita benar-benar hidup adalah sekarang. Ironis ya. Bagian yang paling keren menurut aku adalah kapasitas kita untuk berubah. Seorang manusia bisa menjadi bajingan di satu dekade dan menjadi orang suci di dekade berikutnya. Kita gak terpaku pada file masa lalu kita. Kita punya kekuatan untuk menulis ulang cerita kita kapan saja. Ini adalah tentang tanggung jawab juga. Kita punya kekuatan untuk memilih. Memilih untuk bersikap baik atau jahat. Memilih untuk peduli atau masa bodoh. Pilihan-pilihan kecil ini yang kita buat setiap hari adalah batu bata yang membangun diri kita dan dunia di sekitar kita. Jadi, kalau ada yang tanya, apa itu menjadi manusia? Jawabannya bukan cuman makhluk berakal, tapi lebih seperti menjadi manusia adalah mengalami kontradiksi abadi antara keinginan untuk sempurna dan keharusan untuk berantakan. Ini adalah perjuangan yang tak kenal lelah untuk menemukan keindahan dalam hal-hal yang tidak sempurna. Itu adalah tawa yang keluar setelah kita menangis. Itu adalah secangkir kopi hangat di pagi yang dingin setelah semalaman kita begadang memikirkan pertanyaan yang kadang gak penting. Pada akhirnya menjadi manusia itu berarti kita punya kisah. Dan setiap hari saat kita bangun, kita diberi satu halaman kosong lagi. Mari kita isi halaman itu dengan segala kekonyolan, keberanian, cinta, dan sedikit drama. Dan yang paling penting, jangan lupa bernapas.